Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Nabila, NIM T 2019-1192. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang analisis materi PAI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat materi pembelajaran PAI. Materi pembelajaran PAI pada hakikatnya ialah bagian yang tidak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan. Secara garis besar bisa dikemukakan kalau materi pembelajaran merupakan pengetahuan, keahlian, serta perilaku yang wajib dipahami peserta didik. Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Sedangkan pendidikan agama Islam merupakan salah satu sebutan subjek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa dan menjelaskannya pada tingkat tertentu. Pendidikan agama Islam adalah disiplin ilmu pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam, yang teori dan konsep digali dan dikembangkan melalui pemikiran dan penelitian ilmiah berdasarkan tuntutan dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan dalam arti dibimbing, diajari, atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga, pendidik melakukan kegiatan bimbingan dan latihan secara sadar terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Yang terakhir, kegiatan PAI diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, keyakinan, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam peserta didik. Yang kedua, tentang dimensi pengetahuan. Menurut Anderson dan Cradworth dalam bukunya Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom, mengkategorikan jenis pengetahuan menjadi 4, yaitu yang pertama pengetahuan faktual, yang kedua pengetahuan konseptual, yang ketiga pengetahuan prosedural, dan yang keempat pengetahuan metakognitif. Yang pertama pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisikan elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa jika mereka akan mempelajari suatu disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual terdiri dari 3 subjenis. Yang pertama, pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori. Yang kedua, pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah tentang cara melakukan sesuatu. Konsep prosedural kerap kali berupa rangkaian langkah yang harus diikuti. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang keterampilan, algoritma, teknik, dan metode yang semuanya disebut tentang prosedur. Yang keempat, pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kesadaran, serta pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. Dalam artikel klasiknya tentang metakognisi menyatakan bahwa metakognisi mencakup pengetahuan tentang strategi, tugas, dan variabel-variabel person. Saya Halimatus Sa'diyah, NIM T 2019-1183. Di sini saya akan memaparkan materi pengorganisasian materi pembelajaran. Pengorganisasian materi pembelajaran adalah menyusun,
atau memilih materi untuk pembelajaran yang baik dan sesuai, sehingga terwujud kesatuan materi dalam bentuk bahan pelajaran yang siap disampaikan kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Di dalam memilih pokok-pokok bahasan tersebut, telah diketahui dan ditetapkan kegunaan dan tujuan dari setiap pokok bahasan, yang pada dasarnya setiap tujuan instruksional pokok bahasan ditujukan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dari setiap pokok bahasan yang telah ditetapkan tujuannya tersebut, dijabarkan lebih rinci menjadi beberapa sub pokok bahasan, sehingga mampu untuk menerapkan sasaran-sasaran belajar. Adapun pengorganisasian materi pembelajaran diantaranya: A. Menetapkan tujuan instruksional. Pada menetapkan tujuan instruksional ini dibagi menjadi dua macam, yakni tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum merupakan tujuan instruksional pokok-pokok bahasan, sedangkan tujuan instruksional khusus merupakan sasaran belajar. B. Merumuskan sasaran belajar. Dilihat dari karakteristik siswa seperti latar belakang siswa, minat siswa terhadap bahan ajar, pra-pengetahuan siswa terhadap pengetahuan yang akan diajarkan, maka selanjutnya perlu dirancang bentuk dan cara serta media yang akan dipakai guna menyajikan bahan ajar. C. Menyusun bahan ajar. Satuan acara perkuliahan adalah rancangan pembelajaran selama satu semester yang memberikan gambaran umum tentang satu mata kuliah tertentu dan disahkan oleh jurusan atau program studi, yang berfungsi sebagai bukti dokumen administratif bahwa dosen diharapkan dapat efektif dan efisien. Materi ini dapat berupa buku teks, diklat, jurnal, laporan penelitian dan seminar, media cetak seperti koran dan majalah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.